Ya, tahukah Anda bahwa sebenarnya pemerintah DKI Jakarta sudah membuat larangan memberikan uang, bahkan larangan membeli dari pedagang asongan. Hukumannya tidak tanggung-tanggung, pidana kurungan 10 hari hingga 2 bulan atau denda Rp100.000 hingga Rp20 juta. Pada Peraturan Daerah Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dinyatakan bahwa setiap orang atau badan dilarang menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil. Nah, selanjutnya di poin B dan C menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil. Serta larangan bagi warga yakni membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil. Hukuman atas pelanggaran ini dijelaskan dalam pasal 61 ayat 1, yakni pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp100.000 dan paling banyak Rp20 juta. Meminimalisir keberadaan gelandangan dan pengemis alias gepeng atau penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS, Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan membentuk Satuan Tugas Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Sosial atau Satgas P3S. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio Kasih Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan, Miftahul Huda, dan pengamat sosial perkotaan Erlangga Masdiana. Terima kasih Pak Erlangga, terima kasih Pak Miftahul telah bergabung bersama kami di Berita 1. Tentu saja kita banyak yang bertanya ini, mungkin Pak Miftahul bisa bercerita ini sebetulnya tujuan dan juga peran dari Satgas P3S ini seperti apa? Ya, P3S ini dibentuk adalah untuk membantu pemerintah Provinsi DKI untuk meminimalisir PMKS di jalanan. Jadi mereka ini bertugas di titik-titik rawan PMKS seperti di Pantong Pemuda, di CSW, ada di Fatmawati, ada di Pancoran. Nah, mereka ini bertugas untuk memberitahu kepada mereka, memotivasi mereka untuk tidak berjualan di situ dan mengemis di titik-titik itu. Targetnya Pak Miftahul ini membersihkan semua pengemis seluruh Jakarta. Apakah itu yang menjadi targetnya dari? Target besarnya seperti itu targetnya. Okay, nah, jadi mereka ini tugasnya adalah persuasif. Jadi mereka diberi motivasi agar jangan berjualan di situ, jangan mengemis di situ, jangan mengamen di situ gitu. Dari nantinya akhirnya apa? Ketika mereka sudah melanggar berkali-kali, nanti Satgas P3S apa kewenangan yang diberikan? Di sini mereka itu kan namanya PMKS di jalan ini kan adalah sebuah pekerjaan ya, kerjaan mereka, harapan mereka, sehingga walaupun mereka diberikan peringatan macam-macam, biasanya kan balik lagi. Nah, ini mereka Satgas P3S ini berhak untuk membawa mereka ke panti, ke PSP, Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya di Cipayung atau di Kedoya. Oke, Pak Erlangga, untuk membersihkan seluruh pengemis dari seluruh Jakarta, Satgas P3S ini dibentuk. Bagaimana menurut Pak Erlangga sejauh ini? Bagus saja, ya, sebenarnya gagasan bagus, ya, pengertian bagus. Konteksnya memang itu harus fokus, ya. Persoalan PMKS memang nggak bisa dibiarkan dan cuma sambil lalu. Tapi perlu ada endorsement yang kuat, ya, perlu ada kebijakan yang mendukung, perlu ada personil yang betul-betul bekerja dari hari ke hari, lalu kemudian perlu ada tim khusus juga dalam pengertian secara terintegrasi. Jadi tidak hanya bisa ditangani oleh dinas sosial karena memang keterbatasan dinas sosial dalam menangani berbagai macam persoalan. Ujungnya memang ada di dinas sosial. Ya, orang menjadi PMKS itu kan berujung karena persoalan-persoalan apa sebelumnya? Persoalan ekonomi kah, atau persoalan sosial kah, atau persoalan macam-macam, sehingga kemudian berujung menjadi PMKS. Nah, persoalannya sekarang apakah dengan Satgas P3S ini bisa menyelesaikan secara keseluruhan? Kita nyatakan bisa ya, bisa tidak, ya. Bisa nyatakan bahwa bisa iyanya kalau memang itu secara sustainable dilakukan dan secara serius juga di-endorse oleh kebijakan dan juga finansial dari pemerintah DKI Jakarta. Karena persoalan PMKS itu pertama adalah persoalan mentalitas, kedua adalah persoalan ekonomi. Ya, mentalitas pengertiannya bahwa orang nggak mau kerja keras, nggak mau biasanya orang karena memang dia tidak cerdas, dia tidak sekolah, dia tidak punya keterampilan, ya, mentalitasnya juga memang dia hanya ingin cepat ya menjadi PMKS, ya.
Jadi mental instan. Lalu kemudian persoalan ekonominya, ya persoalan yang memang dengan itu dia bisa sambut ya, dengan ada di perapatan-perapatan dia bisa dalam waktu yang cepat bisa dapat uang. Gitu. Sampai ada yang punya tabungan 25 juta per bulan, udah kita pernah memberitakan juga ya. Bukan hanya tabungan, istrinya banyak juga. Istrinya juga banyak itu ya dari si Pak Erlangga. Pak Miftahul, ini sudah beberapa tahun berjalan, sudah hampir 3 tahun ya. 3 tahun dan berjalan. Bagaimana evaluasi Anda terhadap? Evaluasinya, alhamdulillah menurut kita sih efektif dan bagus. Bisa meminimalisir PMKS di jalanan sehingga mereka itu ya tinggal sedikit lah, ya masih ada lah kata Bapak tadi. Memang secara seluruh bersih sih mungkin memerlukan kebijakan-kebijakan lain, tidak hanya P3S saja gitu. Tapi untuk sementara ini salah satu yang paling efektif adalah P3S. Sudah ada datanya Pak Miftah, sudah berapa banyak PMKS ini yang dipindahkan ke dinas sosial karena mereka membandel gitu di lapangan? Di panti ya. Kalau dari Sudin Sosial pada tahun 2013 ini sekitar hampir 1.000 orang. 1.000 orang? Ya, sudah 3 tahun. Fenomena pengemis di ibu kota sepertinya tidak ada habisnya. Himbauan pemerintah agar warganya tidak menyantuni pengemis sepertinya belum menunjukkan perubahan berarti. Dengan dalil agama, banyak warga yang tetap memberikan santunan ke pengemis seikhlasnya. Seperti apa fenomena pengemis di ibu kota? Berikut liputan reporter Pramadika bersama dengan kameramen M. Reza. Kehadiran pengemis di kota besar nampaknya tidak bisa terelakkan. Perputaran mata uang yang didominasi oleh ibu kota menjadi alasan tersendiri mereka warga desa untuk hijrah ke kota. Namun sayangnya, mereka yang tidak memiliki kemampuan daya saing untuk bekerja lebih memilih mengais rezeki dengan cara mengemis. Dan tanpa diduga, penghasilan dari mengemis bisa mencapai jutaan rupiah. Bahkan ada pengemis yang memiliki penghasilan 6 juta per bulannya. Udah nggak kuat apa-apa. Soalnya mau kerja, apa kulit nyuci apa mau, tapi ya nenek udah nggak bisa apa-apa sih, nggak kuat lah, nggak ada tenaga gitu. Oh gitu. Iya. Ibu berapa biasanya penghasilan di sini sehari? Ya paling ada 20-30 dah. 20-30. Udah gitu. Cuman cukup untuk makan doang. Oh, kalau sebulan biasanya? Ya nggak tahu deh, nggak pernah dikumpulin sih. Gitu. Dapat makan, dapat buat untuk makan gitu. Ibu tahu yang katanya ada pengemis yang sampai penghasilannya jutaan gitu? Oh nggak tahu, nggak tahu sih. Nggak tahu. Tapi kalau ada itu gimana pendapat Ibu? Ya nggak tahu, Ibu belum pernah sih. Bapak tadi memberi mereka ini santunan gitu? Iya. Iya. Ya. Bapak tahu himbauan pemerintah untuk tidak memberikan uang kepada pengemis? Tahu. Lalu kenapa masih itu memberi, Pak? Wah, itu mah urusan saya, nama sedekah, bukan urusan pemerintah. Oh gitu. Iya. Tapi Bapak tahu yang katanya ada pengemis yang hingga penghasilannya jutaan rupiah? Iya, tahu. Tapi memang... Iya, tapi kalau yang namanya sedekah itu urusan kita sama Allah, ya kan? Kita nggak bisa tahu, harus tahu ini siapa gitu kan? Itu urusan dia sama Allah. Himbauan pemerintah agar warganya tidak menyantuni pengemis nampaknya belum banyak diketahui oleh masyarakat. Ini bisa terlihat dari banyaknya masyarakat yang masih menyisihkan uang mereka untuk menyantuni pengemis. Dengan demikian, pertambahan jumlah pengemis akan terus meningkat di kota besar. Oleh karena itu, mimpi Jakarta untuk bebas dari pengemis nampaknya masih jauh dari kenyataan. Pramadika, Muhammad Reza, Berita 1, Jakarta. Baik, kita kembali lanjutkan dialog kita. Langsung ke Pak Erlangga. Pengemis ada karena memang ada yang memberikan. Mereka memberikan sedekah. Mereka sudah tahu, tapi mereka memilih untuk tidak mengikuti himbauan dari pemerintah. Menurut Anda, Pak Erlangga? Saya kira memang pemerintah sekarang sebelum membuat kebijakan Perda 8 2007 itu memang bagus ya. Pengertian memang pengemis atau gepeng itu kan nggak kelihatan bagus ya, nampak di ibu kota. Tapi itu akan terus terjadi kalau saja ketimpangan ekonomi masih ada. Ketimpangan ekonomi bukan hanya di dalam kota di Jakarta, tapi juga antar kota. Sekarang misalnya pengemis rata-rata kan dari Indramayu. Ada yang dari Pekalongan, ada yang dari Brebes, ada yang dari Cirebon, macam-macam ya. Ya pendapatan mereka memang variatif ya. Nah, orang yang perlu di treat itu adalah orang yang menjadikan pengemis itu sebagai sebagai penghasilan atau sebagai profesi. Tapi kalau memang orang itu memang dia mungkin
karena memang terpaksa, mungkin itu perlu dianalisis lagi. Makanya menurut saya memang Pemprov DKI sebelum ambil keputusan-keputusan yang sangat radikal, misalnya habisi PMKS di DKI Jakarta, di mana-mana di dunia pasti ada ya, PMKS itu pasti ada. Cuma bagaimana itu dieliminasi atau dikurangi. Nah, supaya itu tidak menjadi legal di masyarakat, makanya perlu ada semacam analisis yang bagus, yang tepat. Orang menjadi pengemis karena apa? Karena memang ya soal mental di treatment mentalnya. Orang menjadi pengemis karena apa? Karena memang itu karena faktor ekonomi, di treatment ekonomi. Ya, karena faktor keluarga, di treatment keluarga. Karena faktor daerah yang mensuplai, daerahnya harus dilaporkan ke pemerintah pusat agar daerah itu betul-betul memberikan sanksi atau memberikan satu pekerjaan yang bagus. Nah, sekarang kan persoalan pembangunan itu kan semua berorientasi kota, ya. Semua orang datang ke Jakarta, di daerah terjadi ketimpangan. Itu juga menjadi faktor yang penentu orang menjadi pengemis. Meskipun sebenarnya orang juga pengemis itu kan hina, tapi ada orang yang nggak peduli amat soal kehinaan, yang penting kan dapat uang kan gitu. Itu yang hilang di masyarakat kita sekarang. Pak Miftah, Anda tentunya sering sekali menemui PMKS seperti ini. Mereka sudah dipindahkan, mereka sudah diberi peringatan, tapi mereka membandel, mereka tetap turun. Menurut pengamatan Anda, ini alasan-alasan yang mereka munculkan ke depan Satgas P3S ini apa? Ya, saya kira kita menginginkan bahwa mereka ditambah personelnya, ditambahkan peralatan, di titik-titik PMKS ini ditambah lagi yang dijaga gitu. Sementara kan mereka tetap sudah dihukum, sudah dipindahkan, mereka turun lagi ke jalan gitu. Ya, seperti dari kata Pak Erlangga tadi, ya memang perlu mungkin setiap orang itu case-nya kan masing-masing ya. Bahwanya dia kalau nggak mempunyai keterampilan, bagaimana dinas sosial untuk memberi keterampilan. Kalau dia nggak punya modal, bagaimana dia dikasih modal seperti itu. Tetapi hal ini kan memerlukan sebuah yang panjang dan jauh gitu kan. Baik. Gitu. Satgas P3S ini kan juga memerangi orang-orang yang memberikan sedekah kepada mereka-mereka ini. Nah, ini bagaimana Anda melakukan itu? Sedangkan kan para masyarakat sendiri sudah bilang urusan sedekah bukan urusan pemerintah, itu urusan dia dengan kepercayaan. Kita juga sementara ini kan memberikan pengertiannya. Contohnya maunya gini, kalau ada mobil lampu merah terus dia memberikan kepada pengemis. Nah, kita petugas P3S mendatangi mobil tersebut kepada pengendara tersebut untuk memberitahu bahwa Pak, ini dilarang untuk memberi dan beri di jalan Pak. Tolong Bapak harus taat kepada peraturan perda di Jakarta. Lalu gitu. Respon mereka? Ya bermacam-macam sih. Ada juga yang saya baru tahu ini nggak boleh gitu. Ada juga, tapi ada juga ya namanya manusia kan, apalagi kita negara demokrasi kan. Jadi terserah dia juga gitu. Ini kita juga kepinginnya yang diberi sanksi bukan hanya pengemisnya atau PMKS-nya, tapi kita juga kepingin yang memberi juga harus ada sanksinya. Sudah ada peraturannya gitu. Denda. Ya udah ada situ di perdanya dan di KUHAP juga ada Pak ya. Di KUHAP. Bisakah Satgas P3S memaksa mereka untuk membayar denda dan juga mengikuti peraturan? Untuk saat ini kita belum. Hanya memberikan peringatan saja, belum sampai memberikan denda. Kalau denda itu kan harus wilayah ada tipiring, tindak pidana ringan ya. Kita harus ada jaksa, ada hakim, ada gitu. Pak Erlangga, haruskah masyarakat diancam dengan denda supaya mereka tidak memberikan sedekah kepada para PMKS ini? Sebenarnya nggak begitu ya. Yang esensinya adalah kenapa itu ada, ya, dan kenapa itu sulit untuk bisa diberantas. Ini kan persoalannya karena persoalan pemerintah mengelola PMKS itu kan banyak yang belum pas, ya, atau terjadi dalam pengertian yang mungkin lebih ekstrim itu terjadi distrust sama pemerintah. Kalau misalnya di luar negeri kan, itu penanganan masalah PMKS di beberapa negara maju kan memang langsung ditangani oleh pemerintah secara langsung, dan itu terintegrasi. Jadi nggak ada satu-satu ya pola kerjanya, tidak segmentatif ya, tapi terintegrasi dengan baik ya. Orang yang tidak punya keterampilan, misalnya dia masuk dalam training, lalu dikasih permodalan, dikasih ada job, mungkin ada
rumah-rumah produksi, habis itu bukan yang memproduksi tapi juga marketingnya dia diatur kan gitu ya. Nah, di kita kan enggak, ya orang bikin aja, misalnya dikasih keterampilan sablon, bikin sablon tapi marketingnya dia bingung kan gitu. Nah itu mestinya bagaimana penanganan PMKS itu betul-betul terintegrasi secara, kalau persoalan mentalitas saya kira memang dibuat aja mungkin usulan baru ke depan, masukin aja misalnya dia kerja sosial kerja sosial tapi dikasih uang, ya. Dikasih pekerjaan dikasih gitu ya. Pekerjaan, dikasih uang, dikasih satu daerah tertentu, ya, yang betul-betul dia bisa mengembangkan daerah itu, misalnya daerah-daerah hutan apa segala. Itu memang harus dipaksa. Ya. Harus dipaksa. Nanti saya akan tanyakan di segmen berikutnya mengenai modus-modus penipuan yang biasa dilakukan oleh PMKS. Tentunya mungkin ke Pak Miftah penemuannya selama menjadi Satgas P3S. Pemirsa, jurnalisnya akan segera kembali. Pak Miftah, mungkin Anda bisa cerita sedikit sebetulnya modus-modus pelakuannya penipuan yang biasa dilakukan oleh para PMKS ini seperti apa? Yang Anda temukan tentunya apa? Modusnya banyak sekali. Ada mulai dari pura-pura tangan buntung, pura-pura hamil, pura-pura buta, pura-pura lukanya banyak, dan macam-macam lagi, masih banyak lagi. Nah, ini mereka ini bagaimana mereka itu biasa kelihatan melangsa gitu, kasihan gitu, sehingga orang mau ngasih gitu. Tapi bagaimana cara yang efektif supaya orang bisa menilai yang ini bohong, yang itu jujur gitu? Kalau masyarakat biasanya susah. Masyarakat untuk mengetahui ini apakah bohong-bohong atau tidak. Yang tahu ya kita petugas. Petugas pasti tahu ya ini bohongan. Nah, kalau dari Satgas P3S itu semua yang bohong, semua yang jujur itu semua. Tahu karena tiap hari kerjanya itu. Tapi penindakannya semua sama. Maksudnya tidak dibedakan. Oh, yang ini bohong, saya pindahkan ke semuanya ke panti, larinya ke panti. Gitu. Jadi kita nanti ujung-ujungnya ke panti, tugas kita di lapangan gitu kan. Nanti di panti kan ada petugas lain yang mereka ada psikolognya, ada peksosnya, mereka di panti ada petugas sendiri gitu, bukan dari kita gitu. Pak Erlangga, bukankah ini termasuk pelanggaran penipuan ya? Ini Pak bisa diundang-undangkan gitu menurut Pak Erlangga ya? Iya bisa juga ya, persoalan masalahnya apakah ada orang yang merasa tertipu kan gitu ya. Nah sekarang itu ya, ini kan persoalannya adalah delik aduan. Ya, ada orang yang merasa tertipu atau enggak gitu. Kalau ada orang yang merasa tertipu, ya lalu kemudian dia melaporkan bisa ya. Nah, ini yang sebenarnya adalah sebuah gagasan baru ya. Kalau misalnya itu dimasukkan di dalam proses penanganan ya PMKS ya. Bagaimana keterlibatan pihak kepolisian misalnya. Keterlibatan kepolisian bukan hanya Satpol PP yang hanya menegakkan perda ya. Karena memang Satpol PP kan orang apresiasi orang terhadap Satpol PP kurang begitu greget ya. Mungkin kalau polisi yang menangani orang agak lebih takut gitu ya. Meskipun dalam banyak persoalan ada masalah juga secara internal. Tapi gitu. Pak Erlangga, bagaimana nih kalau menurut Anda, karena banyak yang melakukan penipuan, ini masyarakat seperti apa harusnya bertindak melihat banyaknya yang menipu ini? Nah, jangan diserahkan ke masyarakat, karena kalau masyarakat itu kan sebenarnya manut aja terhadap bagaimana penanganan PMKS itu yang dilakukan oleh pemerintah. Sekarang saja misalnya gini, beberapa kebijakan pemerintah untuk jalan busway gitu atau Transjakarta itu kan ada orang rasa takut ya, karena memang penegakan sekarang lebih tegas. Kalau saja pemerintah itu tegas ya, misalnya terhadap pengemisnya tegas, lalu terhadap anggota masyarakatnya juga tegas. Jadi kuncinya kan masyarakat kita kan masyarakat patron klien ya. Jadi nggak bisa ada semacam budaya hukum yang terbangun ya. Sama di Singapura juga sama. Orang Singapura kalau datang ke sini buang sampah juga gitu ya. Tapi kalau di Singapura dia takut kan gitu ya. Ya orang kita juga pergi ke sana takut juga ya. Jadi sebenarnya masyarakat kita masih takut ya, takut terhadap hukum ya, takut terhadap petugas. Itu saja barangkali mungkin tahap pertama yang harus dilakukan, tetapi harus betul-betul ini secara konsisten dari hari ke hari. Satgas P3 nggak bisa menangani itu karena problemnya bukan di situ. Penanganan itu bukan di Satgas P3S, tapi di Satpol PP kan gitu. Nah, bekali saja Satpol PP ya. Sekarang ada tim khusus ya penanganan PMKS yang diberi tugas kepada Satpol PP. Nah, itu yang mestinya minta bantuan dari Pak Kian ya, atau Pak Kepala Dinas Sosial,
kepada gubernur. Ya, gubernur minta koordinasi dengan Satpol PP. Satpol PP yang bertugas di daerah-daerah tertentu ditugaskan, ya. Jadi bukan hanya bakso aja. Bakso itu sebenarnya itu kan cara menangani bakso sebenarnya kan tidak susah juga. Tapi ini kan konteks yang lain. Tapi bagaimana kebijakan itu betul-betul orang itu mau mengikutinya secara sustain, secara berkelanjutan dan juga konsisten, begitu konsisten. ya. Okay. Nah, konsistensi jangan diminta masyarakat suruh konsisten, aparat yang harus diminta konsisten. Oke, baik. Pak Miftah, mungkin Anda bisa menceritakan harapan, karena kita berharap bahwa Satgas P3S ini akan ada terus, begitu. Apa harapan Anda dan juga bantuan-bantuan yang mungkin diharapkan oleh Satgas P3S ini ke depannya seperti apa? Harapan saya terutama kepada masyarakat, ya kalau bisa mereka tahu bahwa memberi dan membeli di jalan itu tidak diperkenankan. Kalau masyarakat pengguna jalan itu sudah tidak memberi dan membeli di jalan, ya mungkin agak berkuranglah para pengemis dan PMKS. Masalahnya akhir-akhir ini juga banyak pengemis yang mengeluh, waduh Pak, sekarang penghasilan saya sedikit Pak, gara-gara setiap hari dibersihkan. Jadi dan pemberitaan yang begitu gencar sehingga masyarakat sadar bahwa memberi pengemis itu ternyata mereka malah dibohongin. Nah, sekarang penghasilan mereka berkurang. Kalau dari pemerintah provinsi sendiri apa harapannya tentunya untuk? Ya kita berharap tenaga-tenaga kita ini ditambah lagi sehingga mereka lebih berperan lagi dan memberi kewenangan yang lebih lagi gitu. Oke, saya ke Pak Erlangga. Ini pertanyaan terakhir. Pak Erlangga, bisakah warga Jakarta berharap kita akan bebas dari PMKS ini dalam beberapa tahun ke depan? Prediksi Anda? Saya yakin bisa ya. Tergantung bagaimana Jokowi dan Ahok ini. Kuncinya di Jokowi dan Ahok. Kalau Jokowi dan Ahok itu betul-betul membangun sebuah ketegasan dan pemerintahan yang bersih, ya. Artinya gini. Tapi semua harus dengan konstruksi kebijakan yang betul-betul akurat, ya. Sekarang PMKS kuncinya di mana PMKS? Kunci yang terakhir mungkin Pemda DKI ada pada Satpol PP. Satpol PP aja khusus 1 bulan saja. 1 bulan menangani PMKS. Orang lama-lama habis, orang nggak ada yang mau jadi pengemis. Ya. Atau misalnya karena di sini ada Perda 8 2007, orang nggak ada yang mau ngasih juga, nggak mau ngasih uang. Lalu kerjasama sama media terus menerus dari hari ke hari, jadi kebijakan itu seluruhnya terintegrasi. Lalu kemudian diimbangi juga dengan dinas-dinas yang lain, ya. Misalnya kalau memang orang Jakarta, ya orang yang menjadi pengemis Jakarta, ya akan dikasih pekerjaan, dikasih keterampilan, dikasih juga jalan solusi misalnya marketingnya. Sisi yang lain misalnya orang yang menjadi PMKS, misalnya joki. Ya joki itu kan sebenarnya mereka orang nggak punya kerja. Ya, ini kan kebijakan pemerintah Pemda DKI juga dengan 3-in-1. Nah ini kan satu kebijakan yang tidak konsisten. Kebijakan 3-in-1 di sisi yang menciptakan PMKS yang baru kan gitu ya. Nah, akibatnya mas sekarang main kejar-kejaran antara Satpol PP. Lalu ini off the record aja. Ada yang akhirnya main mata juga kan gitu ya kan. Ini yang semacam itulah yang mestinya tidak boleh terjadi. Oke, tentu saja ini kita harapkan didengar oleh Jokowi dan Ahok. Kita lihat bagaimana tindakan ke depannya seperti apa untuk membersihkan dari PMKS ini. Terima kasih Pak Miftah telah bergabung sama kami. Terima kasih juga dengan Pak Erlangga. Terima kasih Pak ya. Selamat siang.